Pengertian manajemen. Manajemen menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang yang mengatur pekerjaan atau kerjasama di antara berbagai kelompok atau sejumlah orang untuk mencapai sasaran. Fungsi-fungsi manajemen adalah sebagai berikut. Yang pertama forecasting, yang kedua planning, yang ketiga organizing, yang keempat staffing atau assembling resource, yang kelima directing atau commanding, yang keenam leading, yang ketujuh coordinating, yang kedelapan motivating, yang kesembilan controlling, yang kesepuluh reporting. Manajemen terbagi atas 3 tingkat. Yang pertama adalah manajemen tingkat atas atau top level management. Yang kedua adalah manajemen tingkat menengah atau middle level management. Dan yang ketiga adalah manajemen tingkat pertama atau first level management. Keterampilan manajemen terbagi menjadi 3, yaitu keterampilan konseptual, keterampilan berhubungan dengan orang lain, dan keterampilan teknis. Sejarah manajemen. Kata manajemen berasal dari bahasa Italia managere, yang berarti mengendalikan. Kata ini mendapat pengaruh dari bahasa Prancis manage, yang berarti kepemilikan kuda, yang berasal dari bahasa Inggris yang berarti seni mengendalikan kuda, di mana istilah Inggris ini juga berasal dari bahasa Italia. Sesungguhnya manajemen sudah ada sejak zaman dahulu. Salah satu bukti adalah piramida Mesir. Adanya bangunan piramida di Mesir menunjukkan bahwa pada zaman dulu telah ada serangkaian kegiatan yang diatur sedemikian rupa mengikuti tahapan-tahapan tertentu yang telah disiapkan hingga bangunan piramida yang megah di tengah gurun pasir dapat menjadi decak kagum masyarakat di seluruh dunia dari dulu hingga kini. Perkembangan pemikiran manajemen terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah perkembangan pemikiran manajemen klasik, dan yang kedua perkembangan pemikiran manajemen neoklasik, dan yang ketiga adalah perkembangan pemikiran manajemen modern, dan yang terakhir adalah pemikiran manajemen postmodern. Lingkungan manajerial terbagi menjadi 4. Lingkungan internal, lingkungan eksternal, lingkungan global, serta lingkungan manajerial kultural. Pemecahan masalah. Dalam pemecahan masalah ada 8 bagian. Yang pertama adalah menemukan masalah. Yang kedua adalah mencari sebab-sebab yang mengakibatkan masalah. Yang ketiga menemukan penyebab utama. Yang keempat menyusun rencana penanggulangan. Yang kelima melaksanakan rencana penanggulangan. Yang keenam evaluasi hasil penanggulangan. Yang ketujuh standarisasi, dan yang kedelapan rencana selanjutnya. Definisi pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan mengandung 3 arti. Pertama, pilihan atas dasar logika atau pertimbangan. Kedua, beberapa alternatif yang harus dipilih untuk menghasilkan satu pilihan terbaik. Sementara arti yang ketiga, tujuan yang ingin dicapai dari keputusan tersebut. Jenis-jenis pengambilan keputusan. Yang pertama adalah keputusan strategis. Yang kedua adalah keputusan administratif atau taktik. Yang ketiga adalah keputusan operasional. Yang terakhir adalah perencanaan. Perencanaan atau planning adalah fungsi dasar atau fundamental manajemen. Karena organizing, staffing, directing, dan controlling pun harus terlebih dahulu direncanakan. Perencanaan ini adalah dinamis. Perencanaan ini ditujukan pada masa depan yang penuh dengan ketidakpastian. Karena adanya perubahan kondisi dan situasi, hasil perencanaan baru akan diketahui pada masa depan
depan. Agar resiko yang ditanggung itu relatif kecil, hendaknya semua kegiatan, tindakan, dan kebijakan direncanakan